Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kicau Jelata dimanapun berada, ketemu lagi kita di channel yang penuh informasi, inspirasi, dan imajinasi ini. Sore ini kita akan membahas mengenai pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri ya, tentang Jakarta sudah amburadul. Wow. Ya, gimana Bang? Setuju Bang? Ya kita lihatlah dasarnya apa gitu loh. Ya kan, amburadul ini kalau dalam kosakata yang ada di benak Bang Kica itu kan kacau balau ya. Kacau balau, amburadul gitu kan. Sementara kita minggu lalu atau 2 minggu yang lalu baru memuji-muji Gubernur Anies karena kota Jakarta mendapatkan award internasional dan award lainnya terbanyak dari kota-kota lainnya di Indonesia. Iya. Intinya kalau dibilang amburadul ya harus jelas dong apa dasarnya. Kalau kita tidak jelas dasarnya ya kura-kura dalam perahu aja lah. Atau mungkin lebih pasnya ya. Bung Jila bacain aja. Oke. Ya. Gimana itu coba? Supaya tidak terjadi salah kaprah, salah paham, gagal paham ya. Ini adanya di Detik News, News ya. Detik News ini bilang begini, Megawati titik 2. Sekarang Jakarta jadi amburadul. Nah, itu di tim Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyayangkan kondisi DKI Jakarta saat ini yang menjadi tak karuan. Wow. Megawati menilai Jakarta menjadi amburadul dan di sisi lain membanggakan kepala daerah asal PDIP. Oke. Di situ sampai di situ dulu ya. Atau saya bacakan selanjutnya ya. Next dong. Nah, hal itu disampaikan Megawati dalam acara pemberian penghargaan Kota Mahasiswa. Ternyata ada Kota Mahasiswa nih, atau City of Intellectual. City of Intellectual. Okay. Jadi ada penghargaan, pemberian penghargaan kepada Kota Mahasiswa atau City Intelektual yang didasarkan kepada riset. Riset yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh guru besar Universitas Negeri Jakarta UNJ Hafidz Abbas pada hari Selasa 10 November 2020. Ketiga daerah yang mendapatkan penghargaan itu adalah Kota Semarang, Kota Solo, dan Kota Surabaya. Nah, ini kata Megawati. Terima kasih yang menjadi peringkat 1, kedua, dan ketiga. Semarang, Solo, Surabaya. Itu adalah anak-anak dari partai saya, kata Megawati dalam keterangan tertulisnya. Nah, ini Bang, apakah penelitian ataupun riset ini memang suatu lembaga yang legitimate untuk memberikan penghargaan terhadap suatu kota atau menilai suatu kota, Bang? Jadi gini, yang perlu kita dudukkan dulu satu, ini award atau hasil riset, ya. Riset, ada hasil riset, kemudian dari hasil riset tersebut diberikanlah penghargaan kepada kota-kota tersebut. Oke. Ya, penghargaan itu kan, kalau dia riset itu tentu oke lah, ini kan dilakukan oleh Senat Guru Besar ya. Di sini menurut penjelasan dilakukan oleh dipimpin Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Ya oke lah, itu kan kampus ya. Kampus. Artinya itu lembaga yang punya kompetensi untuk melakukan riset gitu ya. Melakukan riset, betul. Satu, peristiwanya ada riset. Yang kedua ada award nih. Ada penghargaan, ya kan? Nah, itu apakah pas gitu dilakukan oleh lembaga tersebut, dan ini yang keberapa gitu. Jadi maksudnya kalau yang kita tahu award itu kan diadakan oleh lembaga yang memang punya otoritas untuk memberikan award dan oleh siapapun yang dinilai, ya kan? Memang lembaga tersebut dianggap kredibel sehingga apapun result atau hasil yang dikeluarkan diterima. Ya, tetapi kalau itu riset lalu
aktualisasikan hasil riset itu menjadi bentuk pemberian award, ini rasanya baru sekali ini Bang Kicca melihat ini. Karena peristiwa yang seperti ini gitu. Terus yang kedua, kok tiba-tiba ujuk-ujuk kejadian ini, katakanlah yang diklaim oleh Ibu Megawati, yang memenangkan adalah kota-kota yang pemimpinnya lah anak-anak beliau, dan ya agak aneh juga gitu, kok apakah memang karena kebetulan yang mendapatkan award atau penilaian terbaik ini adalah kota-kota yang dipimpin oleh kader PDIP, maka Ibu Megawati lah yang menerima award itu. Menerima atau memberikan award juga harus jelas ini. Nah, ya di sini menyerahkan. Ya. Menyerahkan siapa ini? Sumber award dari mana? Sumber awardnya dari hasil riset. Nah, ini juga agak aneh kan? Ya kan? Nah, terus ya ini kan banyak memang di negeri ini kita ini aneh dan lucu gitu loh kan? Bahwa mau riset apapun ya silakan, itu kan memang salah satu tupoksinya pendidikan tinggi ya kan? Jangankan pendidikan tinggi, orang di luar pendidikan tinggi pun boleh melakukan riset gitu kan? Terus kita juga harus clear pembiayaan. Setiap kegiatan kan harus ada biaya kan, ada ongkos. Siapa yang funding ini pembiayaan ini? Ya kan? Apakah ini menjadi bagian dari budget dari Dikti yang diturunkan ke perguruan tinggi dan ditunjukkan kriteria penilaian gitu? Mungkin untuk UNJ menilai atau melakukan riset untuk kota-kota apa istilahnya? Kota intelektual, city of intelektual, kota mahasiswa. Kota mahasiswa. Apakah UNJ mendapat penugasan itu? Atau secara bebas Dewan Senat atau Guru Besar menentukan apa yang bisa menjadi objek penelitiannya? Kita juga kurang jelas ini gitu ya. Iya. Yang ukuran yang jelas kan bagi kita, kemajuan satu kota itu ya, yang worldwide diterima di seluruh dunia kan itu Human Development Index ya. Human Development Index yang itu dilakukan oleh yang di dalam bahasa kitanya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Dilakukan oleh BPS. Lembaga resmi memang yang melakukan statistik, penghitungan gitu ya. Dan hasil IPM atau Human Development Index tahun 2019, daerah Jawa Tengah, daerah Jawa Timur yang merupakan daerah di mana tiga kota tersebut yang dibangga-banggakan Ibu Mega sebagai mendapatkan award sebagai kota mahasiswa, itu nggak masuk 10 besar. DKI itu di dalam IPS. Indeks apa? Indeks Indonesia. IPM ya. Human Development Index. DKI nomor 1. Iya. Nomor 1 DKI. Jadi kalau kita mau membanggakan diri, ya kan, menepuk dada, pakailah ukuran-ukuran yang general accepted, yang jelas kriterianya, yang siapapun nggak bisa membantah, gitu kan. Tapi kalau misalnya mau menonjolkan diri dengan, ya kita konteksnya terlepas dari sana ya. Bang Kicca pernah melakukan atau ikut lomba burung berkicau. Oke? Itu jurinya kan 10-15 orang. Ya kan? Bang Kicca tinggal bayar 8 orang kalau juri 15. Burung Bang Kicca nomor 1 itu. Tapi apakah itu benar kriterianya? Enggak gitu kan. Tapi ada lomba burung di Eropa sana itu pakai alat pengukur suara yang teknologi. Siapapun nggak bisa mengintervensi gitu. Jadi maksudnya kita juga harus cerdas untuk melihat apakah award itu adalah sesuatu yang benar-benar dihasilkan oleh lembaga yang secara objektif melakukan kajian, penelitian, lalu lembaga tersebut juga secara kompetensi dan otoritas diberi oleh pihak-pihak yang dinilai, dan juga memberlakukan kaidah-kaidah yang dunia internasional juga melakukan hal yang sama gitu. Artinya
ada kriteria yang sudah disepakati secara internasional yang dipakai untuk melakukan riset. Betul. Sehingga dapatlah dihubungkan ranking. Karena ini sangat, kalau memang risetnya hanya sebagai kompilasi data. Apalagi itu. Kompilasi data dapatlah di ranking lah, jadilah juara satunya ini, juara duanya ini. Mungkin kita perlu tahu berapa banyak kriteria yang udahlah, nggak usah diperpanjang. Bang Kica ini orang Padang, pedagang. Kita tahu lah yang mana yang sebenarnya itu dagangan, yang mana yang bukan dagangan gitu kan. Jadi nggak aneh lah, apapun bisa diperdagangkan sekarang ini. Jadi kita tutup buku lah. Jakarta kota amburadul, ya boleh, orang bebas menyatakannya. Tetapi bagi kita yang mata tidak rabun, katakanlah soal opini BPK 3 tahun berturut-turut, ya, WTP, nah itu sesuatu yang menunjukkan Jakarta bukan amburadul dalam bilang tata kelola keuangan, betul kan? Lalu award soal yang terbaru yang juga mengundang kontroversi, soal penghargaan tentang perbaikan Sustainable Transportation Award gitu. internasional. Jadi bukan bicara infrastruktur ini, tapi bicara bagaimana meramu suatu atau engineering, ya kan, sistem transportasi, ya kan, bagaimana memasak nasi goreng, bukan bicara kompor dan gas gitu kan. Jakarta jelas-jelas dapatkan award itu, dan puluhan award lainnya yang diberikan oleh lembaga negara yang punya kompetensi, otoritas untuk memberikan award gitu. Jadi sangat rabun kalau kita bilang Jakarta ini amburadul. Jadi begini, udah terlepas dari amburadul, dari award segala macam ya, Bu Mega sudah mengungkapkan, menyampaikan kepada kader-kadernya bahwa inilah kota-kota terbaik untuk pendidikan atau mahasiswa, kota mahasiswa, City of Intellectual dari hasil riset UNJ. Nah, mudah-mudahan riset ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya kan juga bukan hanya UNJ yang ada di negeri ini yang punya lembaga penelitian. Kita nggak bisa masuk ke dalam apakah penelitian ini kredibel apa tidak kan. Metodologinya kita nggak tahu, yang kedua source-nya, ya kan, kriterianya juga kita nggak tahu. Bahkan kita juga harus tahu yang funding siapa, juga kita harus tahu. Jadi mudah-mudahan riset ini bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya sekedar kompilasi data, karena ini akan menyangkut pengarahan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Aku pikir nggak akan dipakai lah. Tapi ini kan di sini hasil penelitian ini diharapkan, hasil riset ini diharapkan orang-orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya di kota-kota tersebut. Sementara kan kita tahu, kita punya kota pendidikan Yogyakarta, kota pendidikan Bandung, yang nggak tersebut dalam riset Depok ini. Depok, Nah ini kita juga kadang-kadang rancu nih, yang mana yang kota, yang mana provinsi. Ya ibaratnya bis ini ada bis AKDP antar kota dalam provinsi, ada juga AKAP antar kota antar provinsi. Ini kita bingung nih Bang, mana nih Bang? Dan ini terobosan baru juga nih Bang, hasil riset terus dianggap award, pemberian award. Alangkah banyaknya nanti hasil award yang akan diberikan. Itu dia. Abang Bang kita punya perguruan tinggi, bikin aja riset. Makanya kasih penghargaan, toh. Jadi kalau ada pepatah atau semacam diksi yang sering kita dengar tak rotan akar pun jadi. Jadi mungkin rotan itu kan udah banyak digondol oleh Tuan Anies Baswedan nih, award yang jelas yang diberikan oleh lembaga kredibel. Masa nggak ada akar? Nah ini bagian dari akar lah ini. Sekedar penyenangkan hati lah. Saya kira mungkin begitu. Tapi bagaimanapun ini adalah suatu pengingat kembali kepada sejarah ya.
Jadi pada tanggal 15 September 1953 di Gedung Daksinapati yang di UNJ itu, Bung Karno meletakkan prasasti sebagai kota mahasiswa. Ya, tahun 1953. Berarti Bung Karno sudah punya misi yang luar biasa kan, bahwa Daksinapati atau Rawamangun itu adalah sebagai kota mahasiswa, bukan kota Jakarta juga sih Bang. Ini makin jelas lagi benang merahnya ini. Jadi yang yang menjadi titik awalnya adalah statementnya Bung Karno. Meletakkan prasasti. Ya, itu kan kota mahasiswa. Yang menginspirasi award inilah. Yang menginspirasi award ini. Yang menyerahkan award ini adalah putrinya Bung Karno. Betul. Yang menerima award ini adalah kader-kader dari partai putrinya Bung Karno. Iya. Jadi makin jelas lah barang itu. Iya. Jadi ini penghargaan internal partai barangkali ya. Tapi kita appreciate lah ya. Sudah ada suatu penilaian yang dilakukan oleh lembaga ilmiah perguruan tinggi dan hasilnya dapatlah peringkat 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga bagi kota-kota yang lain. Tapi jangan sampai menjadi inspirasi bagi peneliti-peneliti yang lain untuk bikin juga award yang sama seperti ini yang gitu. Oke. Saya kira mungkin itu cukup pembahasan kita mengenai pernyataan Bu Mega Jakarta semakin beradul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nggak sesuai dengan kenyataan, karena kita melihat Jakarta semakin bagus, semakin indah, dan semakin tertata rapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.